Kembali lagi saya bahas mengenai apa yang Nabi Muhammad sampaikan kepada Muhammad Qasim melalui mimpinya, berupa pesan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di kalimat ini sudah tersirat sebuah karakter yang menggambarkan si pembicaranya. Agar lebih jelas, saya akan jabarkan sedikit. Kalimat ini yang dikatakan Nabi Muhammad, tidak peduli seperti apakah Qasim itu, ia adalah bagian dari umatku dan aku tidak membedakan siapapun dari umatku. Ini sudah jelas sekali, menunjukkan karakter atau pribadi Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui bahwa beliau penyayang semua makhluk tanpa memandang siapapun orangnya. Dan khusus kalimat di atas pun, betapa Rasulullah merangkul bahwa Qasim itu bagian dari umatnya, cukup tegas bagi para umat muslim lainnya. Ketika mempermasalahkan Qasim, hanya karena ia sebarkan berita mimpi ini dengan isi mimpinya yang luar biasa. Apalagi Nabi Muhammad menyampaikan bagian pentingnya, dan ini seharusnya yang jadi pusat perhatian untuk kaum muslimin, bukan Muhammad Qasimnya, akan tetapi mimpinya, karena sudah jelas, ketika kita melihat Muhammad Qasimnya, terutama pandangan survei yang tergolong mereka belum mempercayai Muhammad Qasim, atau belum pernah tahu sebelumnya tentang Muhammad Qasim, maka akan menjadi penghalang bagi dirinya itu, karena telah melihat sosok dan membandingkan dengan berita mimpi yang dialami Qasim, disandingkan dengan Muhammad Qasim yang dihebohkan sebagai Al-Mahdi. Maka pandangan mata pun langsung menolak berita mimpi ini, padahal belum lagi melihat isi mimpinya. Kembali pada bagian penting pesan yang ditegaskan Nabi Muhammad. Dan janganlah kalian terpisah ke dalam kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Islam tidak akan bangkit dari Pakistan. Menjelang kiamat, Islam pasti akan bangkit dari suatu tempat bagaimanapun juga. Tidak peduli di mana, hal yang baik adalah umat muslim akan bersatu kembali. Mereka akan mendapatkan kembali status mereka yang hilang dan Islam akan dipandang di dunia dengan hormat. Dan hal itulah yang seharusnya dipedulikan. Jadi apa yang buruk dengan hal tersebut? Sadar tidak, ketika Nabi tegaskan, jangan lagi kita terpisah menjadi kelompok-kelompok. Konteks yang jadi permasalahan sekarang ternyata, setelah disurvei, seperti di awal tadi, orang-orang mempermasalahkan Muhammad Qasimnya, bukan isi mimpinya dulu yang diutamakan untuk dikaji. Padahal ketegasan untuk kalimat itu, saya merasakan Rasulullah benar-benar ingin umatnya memperhatikan pesan tersebut. Ketika kalimat itu diucapkan, yaitu yang terpenting Islam akan bangkit, itu harusnya sudah menjadi landasan kuat untuk muslim bersatu. Untuk apa lagi kita kedepankan egois, hanya karena adanya komunikasi lewat mimpi antara Allah dan Nabi Muhammad kepada hambanya yang dipilih, yaitu Muhammad Qasim. Ya Allah, semoga kita tidak termasuk bagian yang mengabaikan berita mimpi ini. Dan ketika Nabi mengatakan Islam akan bangkit dari suatu tempat juga dipandang dengan hormat oleh dunia, harusnya kita sadar dan merasa kasihan dengan kondisi kita ini sebagai umat muslim. Karena dari mana lagikah kita ingin memulai persatuan umat, jika kabar seperti ini pun sulit untuk membuka hati? Oh umat muslim, sadarlah kondisi kita sebagai muslim. Bangunlah dari tidur, perhatikan sekitar. Sudah separah apa kondisi kita ini? Bahkan mereka yang di tanah suci pun sudah masuk ke dalam tanda kiamat, dengan tidak lagi menghiraukan kodrat mereka untuk menjaga keislamannya. Sudah banyak tanda dari semua ini. Cobalah mulai untuk kita menerima berita ini dahulu. Minimal untuk sementara waktu Anda belum mendapatkan yang lebih dari berita mimpi Muhammad Qasim. Tujuannya adalah agar Anda sadar berada di akhir zaman, mengetahui bagaimana persiapan muslim yang harus menghadapi tantangan ke depan. Akan sangat rugi diri kita jika tidak memperhatikan kehidupan yang akan kita tinggal kekal abadi, yaitu alam selanjutnya. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.